Terima kasih buat hari ini. Kami naikkan ucapan syukur pengagungan kami kepada Engkau. Hari ini kami datang berdoa, berpuasa, merendahkan hati kami karena kami tahu keterbatasan kami. Dan kami tahu kepada siapa kami harus berharap dan bergantung. Sebabnya kami datang pada hari ini ke hadirat-Mu. Sebelum kami berdoa, tuntun kami dengan firman-Mu. Biar kami berdoa sesuai dengan kebenaran-Mu. Bukakan setiap hati kami, pikiran kami. Biar semua kami tunduk dan takluk kepada kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Kami siapkan hati kami seluruhnya, kehidupan kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur semua kita mewakili semua pelayanan hari ini bisa hadir di dalam doa puasa pada hari ini. Saya percaya Tuhanlah yang menggerakkan hati kita sehingga kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Ini merupakan doa puasa yang terakhir. Saya berharap nanti kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita berdoa dan kita libatkan Roh Kudus. Kita minta hari ini ada suara-suara kenabian yang Tuhan bicarakan yang melalui kebenaran firman Allah pada hari ini. Dan kita boleh dibangkitkan bersama-sama, kita boleh digerakkan bersama-sama. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah kami siap untuk membangun. Saya akan sampaikan firman dengan cepat Bapak Ibu. Dan mari nanti kita sama-sama berdoa dengan ayat ini, dengan firman ini. Sehingga kita boleh mengalami satu kegerakan yang sama seperti sama yang terjadi pada Nehemia pada saat itu. Hari ini kita akan belajar dari Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ di layar. Saya akan baca dengan cepat. Nehemia 2 ayat 18. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Ini yang menjadi tema Natal kita. Hari ini kita berdoa khusus hanya untuk Natal. Natal TNG, Natal sekolah minggu, Natal ibadah raya kita, ibadah umum kita. Hari ini kita fokus semua untuk Natal. Hari ini tema kita adalah kami siap untuk membangun. Nah, kalau kita baca di ayat ini, Nehemia pasal yang kedua 18 ini dikatakan kami siap untuk membangun. Dan bukan hanya itu, ada kata-kata dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang menjadi tema kita, yaitu kami siap untuk membangun. Nanti kita lihat kenapa ada muncul kalimat itu. Apa sih? Nah, kalau kita lihat mungkin apa yang mau dibangun? Apa yang mau dibangun? Kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, apa yang sedang Nehemia mau bangun? Kalau kita lihat, yang mau dibangun oleh Nehemia adalah tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kalau kita baca di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Nehemia mendengar ada orang yang menyampaikan bahwa tembok Yerusalem, dan bukan hanya tembok Yerusalem, tapi dikatakan gerbangnya, pintu-pintu gerbangnya telah terbongkar. Bapak Ibu, bicara tentang tembok itu bicara tentang sebuah pertahanan sebuah bangsa. Dan pada waktu itu tembok Yerusalem sudah dihancurkan dan semua orang ada dalam kesukaran yang sangat amat besar, kata Alkitab. Kalau kita baca dari Nehemia pasal yang pertama ayat yang ketiga. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa ada masalah dengan tembok yang sedang terbakar, bagaimana pada waktu Nehemia mendengar bahwa ada tembok yang sedang terbakar? Bagaimana Nehemia melakukannya? Pada waktu dia tahu ada tembok yang terbakar, dia tahu di tembok Yerusalem ada orang dalam kesukaran besar, ada orang dalam masalah besar, ada orang dalam situasi tercelah, kata Alkitab. Dan pada saat itu waktu Nehemia mendengar itu, apakah yang dilakukan Nehemia? Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Nehemia menurut ayat ini adalah yang pertama sekali, pada waktu Nehemia mendengar tembok Yerusalem sudah hancur, pintu gerbangnya sudah hancur, dikatakan yang pertama sekali ayat yang keempat dikatakan Nehemia duduk menangis. Sekali lagi, pada waktu dia lihat bahwa sebuah pertahanan bangsanya ada dalam tercela,
pertahanan bangsanya sudah dihancurkan. Yang dia lakukan adalah yang pertama sekali dia lakukan, dia duduk menangis, kemudian dia berkabung, kemudian dia berpuasa, dan dia berdoa dalam hadirat Allah. Tidak ada satu sisi pun yang dia lakukan, dia berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. Begitu dia tahu ada masalah, begitu dia tahu ada kesukaran besar, yang dia kerjakan adalah dia berkabung. Orang Israel kalau berkabung itu ditaruh debu di atas kepalanya, tanda dia sedang berkabung. Ada sesuatu yang dia harapkan Tuhan lakukan. Dia berpuasa, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia merendahkan hatinya. Saya mau bilang sama kita, pada saat itu Nehemia bukan orang lemah. Dia kerja di istana raja sebagai juru minuman pada saat itu. Dia orang yang penting. Dia yang menentukan apakah raja boleh minum sesuatu atau tidak. Dia ada di istana pada saat itu. Tapi Nehemia berani keluar dari zona nyamannya. Pada waktu dia lihat ada bangsanya dalam satu kesukaran yang besar. Sekali lagi, saya mau katakan Bapak Ibu, kita butuh persiapan Natal. Kita butuh uang untuk Natal. Kita butuh uang untuk membangun. Kita butuh kemampuan. Kita butuh skill. Kita butuh semuanya. Tapi saya mau katakan di atas segalanya, tanpa roh Allah itu sama sekali nggak berguna. Apapun yang kita lakukan, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak mendasari pelayanan ini dengan bergantung dan percaya kepada Kristus, percayalah, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Pada waktu Nehemia dia duduk, menangis, berkabung, berpuasa, nanti kita lihat apa akibatnya. Dia berdoa di dalam hadirat Allah. Kita lihat selanjutnya. Yohanes 3 ayat 6 dikatakan begini, apa yang dilahirkan dari daging, saya akan baca buat Bapak Ibu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sekali lagi saya mau bilang, tadi Nehemia waktu tembok Yerusalem sudah terbakar dan pintu-pintu gerbangnya sudah hancur. Yang dia lakukan yang pertama, dia berkabung, dia duduk dalam hadirat Allah, dia berpuasa, dia masuk dalam hadirat Allah. Karena Nehemia tahu cuma Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena kata Alkitab, apapun yang dilakukan oleh daging berakhir dengan daging. Saya kasih contoh, kalau saya khotbah dengan daging saya cuma mengandalkan pikiran saya cuma mengandalkan skill saya mau bilang sama Bapak Ibu, apa yang saya transfer dengan otak itu cuma berakhir di otak. Apa yang saya layani, yang saya kerjakan itu cuma dengan daging, akan berakhir di daging. Kalau istilah saya bilang begini, kalau saya nggak pernah duduk di bawah kaki Tuhan dalam melayani, saya nggak pernah mengandalkan Tuhan, nggak pernah merendahkan diri di hadirat Allah, apa bedanya saya dengan Peter Pan? Halo para worship leader, para singer, para usher, penari tamborin, apapun itu. Kalau Bapak Ibu melayani tapi kita nggak pernah duduk di bawah kaki Tuhan, saya mau bilang sama Bapak Ibu, nggak ada yang bisa mengerjakan apa-apapun di gereja ini kecuali Tuhan. Karena dialah kepala dari gereja. Siapapun nggak mampu, karena dialah kepala dari gereja. Saya mau ajak sama kita semua, ini memang akhir dari doa puasa kita tahun 2023. Tapi saya mau ajak 2024, pelayanan apapun kita, saya mau bilang, doa puasa ini bukan untuk jemaat. Doa puasa ini bukan untuk jemaat yang menderita. Doa puasa ini sebagai bukti kita menyangkal diri kita. Kita sadar kita nggak bisa ngapain-ngapain di luar Tuhan. Sebabnya saya ajak, ayo biar ini jadi gairah kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh Allah itu adalah roh. Rohnya di situ roh besar. Dan kemudian Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Sekali lagi saya bilang, ini ayat firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu dengar baik, apapun pelayanan kita,
skill apapun yang kita punyai, kemampuan apapun yang kita miliki, jam terbang kita sehebat apapun, itu tidak bisa mengubah roh orang. Yang mengubah roh orang adalah roh Allah. Bayangin kalau saya seorang pelayan, tapi saya nggak pernah duduk di bawah kaki Tuhan. Saya nggak pernah merendahkan diri saya di bawah kaki Tuhan. Dan saya melayani dengan pede. Kenapa? Ini jam terbang. Ini biasa. Ini sesuatu yang rutin biasa saya lakukan. Dan dengar baik, semuanya yang bisa memberi hidup jemaat ini cuma satu. Itu roh Tuhan. Nggak ada yang lain. Kita mau menuju tahun 2024. Kalau mau melihat gereja ini mengalami satu, kita sama-sama duduk di bawah kaki Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Supaya tema kita ini nggak menjadi sebuah tulisan saja dari tahun ke tahun. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita bilang, Tuhan, ini punyamu, ini gerejamu. Kami nggak bisa ngapain-ngapain. Kami bawa di hadirat-Mu. Karena hanya roh-Lah yang bisa memberi hidup. Apa akibatnya? Pada waktu Nehemia, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa. Dia berpuasa. Inilah akibatnya Bapak Ibu. Ya. Kita baca Nehemia 2 ayat 18. Ini tema kita. Saya mau ini hidup di dalam kita tema-tema ini. Ini semua ada bagian yang mewakili semua pelayanan saya lihat. Ayo kita baca bareng-bareng. Saya mau benar-benar firman hari ini menjadi kehidupan bagi gereja ini. Tema kita adalah kita sama-sama untuk membangun. Kami siap untuk membangun. Ini menjadi satu kehidupan yang kita hidupin. Apapun yang kita lakukan, arah kita kepada apa yang Tuhan mau. Kami siap untuk membangun. Yuk kita baca yuk Nehemia 2 ayat 18. Dua-dua iya. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Wow, kalau semua jemaat GKK dibilang kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, Bapak Ibu datang ke doa puasa. Kalau enggak dengan sekuat tenaga, ini bisa lemah kita ini. Bisa lemah. Mungkin kita bilang, aduh Bapak Ibu kira berpuasa ini menyangkal diri ini. Saya mau bilang berpuasa itu baik buat kita. Kenapa? Itu menyangkal diri supaya Kristus semakin nyata sama hidup kita. Semakin kita sering berpuasa, itu kita semakin nyangkal ego kita, menyangkal daging kita. Dan itulah yang memberi hidup roh itu. Waktu Nehemia sampaikan ini, akibat dia waktu doa, dia tahu hanya Tuhan yang bisa ngubah hati orang. Pertama dia yang mengerjakan, tapi akhirnya semua orang Israel berkata, kami siap untuk membangun. Kita rindu hari ini semua kita berkata, kami siap untuk membangun. Dengan apa yang ada padaku. Ini bukan bicara tentang jumlah dan banyaknya, tapi ini bicara tentang sikap hati yang tahu bahwa aku sudah dimerdekakan. Aku layak untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai apa? Tanda ucap syukurku kepada Dia. Kami siap untuk membangun. Amin. Amin semua jemaat. Saya ajak, mari kita siap untuk membangun. Dan bukan hanya itu, dengan sekuat tenaga kami siap untuk membangun. Apa yang bisa kita berikan? Talenta kah, karunia? Kita berikan itu kepada Tuhan. Selanjutnya Nehemia 6 ayat 15. Nehemia 6 ayat 15 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Ada kata dikatakan dalam waktu 52 hari. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisahnya dari mulai Ezra, Bapak Ibu membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur dalam waktu 52 hari. Itu tidak mungkin. Nanti kita akan lihat beberapa penghalangnya. Kenapa nggak mungkin? Kalau kita baca di dalam Ezra pasal yang kedua, tembok Yerusalem itu merupakan pesan yang diberikan oleh raja. Ada satu pesan bahwa tembok itu harus dihancurkan. Dan semua kalau namanya apa? Dekret ya, apa ya? Dekret presiden itu bukannya apa ya kalau zaman dulu namanya. Kalau raja mengeluarkan titah,
Itu titah itu tidak akan bisa dicabut kecuali raja sendiri yang cabut. Jadi raja yang bilang tembok itu harus dihancurkan. Enggak mungkin tembok itu bisa dibangun kembali. Tapi bisa bayangi sesuatu yang enggak mungkin menurut manusia. Dalam waktu 52 hari tembok Yerusalem bisa terbangun. Apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Bagian kita adalah apa? Mari datang hari ini kita berdoa. Mari kita berpuasa hari ini. Kita rendahkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Khusus buat Natal biar terjadi satu kebangkitan. Satu kegerakan yang luar biasa dalam gereja ini. Kita menghancurkan semua apatis, pesimis, curiga. Semuanya kita doa hari ini. Supaya semua kita maju bersama. Melakukan satu kegerakan, yaitu apa? Kita sama-sama mau membangun. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, Nehemia 6 ayat 16. Ayat B-nya dikatakan bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Hari ini kita percaya, hari ini Tuhan yang akan mengerjakannya. Amin. Natal sekolah minggu, Natal TNG, Natal ibadah raya. Saya percaya Tuhan yang akan berperkara di tengah-tengah kita. Tangan Tuhan yang hebat. Kalau dia bisa kerjakan atas Nehemia, dia juga yang akan bisa kerjakan atas GKKD Pekanbaru di tempat ini. Amin. Kemudian Bapak Ibu, sedikit lagi kita akan lihat apakah yang menjadi hambatan. Nah, ini Nehemia. Iya, kita akan baca ini dengan cepat. Ini yang terakhir, slide yang terakhir. Apakah tantangan? Apakah berarti dengan kita doa, dengan Nehemia berdoa, Nehemia gak dapat tantangan? Tidak Bapak Ibu. Kita akan lihat ada beberapa tantangan. Yang pertama, mereka diolok-olok dan dihina. Kalau kita baca Nehemia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Mereka bilang, apa yang sedang dikerjakan oleh orang Israel ini? Sedang ngapain mereka ini? Apa mereka sedang begini, diolok-olok. Nanti sampai pengolok-olokannya itu, nanti yang kedua, Sanbalak itu sakit hati dan mengolok-olok. Jadi pada waktu Nehemia dan semua orang Israel berkata, kami siap membangun. Ada yang sakit hati. Sanbalak sakit hati. Bapak Ibu, saya berharap di gereja ini gak ada orang yang sakit hati kayak Sanbalak. Pada waktu melihat kemajuan, ada orang-orang yang terganggu hatinya. Pada waktu melihat ada orang lain maju, ada orang-orang yang gak siap dengan melihat kemajuan orang lain. Ada gangguan yang dihadapi Nehemia. Ada iri hati berarti, ada dengki. Kalau kita lihat, saya baca di dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat 1 sampai 3. Saya baca buat Bapak Ibu. Waktu saya baca ini, ternyata saya baca semua Nehemia, wah saya lihat luar biasa ini ayat-ayat. Saya akan baca dengan cepat, Bapak Ibu dengar. Saya nggak bisa lihat tulisannya ternyata. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Bayangin, ada orang yang nggak senang pekerjaan Tuhan dikerjakan. Sampai dikatakan sangat sakit hati. Sangat loh, bukan sekedar sakit hati. Saya percaya di sini nggak ada. Kemudian ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Dia katakan gini, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia. Tobia ini termasuk yang benci juga dengan pembangunan. Dia bilang begini, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau, coba lihat ini penghinaannya. Saya baca ya. Kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka.
Waktu bangun ini, ada yang bilang, lah kalau dibangun nggak apa-apa sih, silakan aja. Ntar kita lihat nanti ada anjing yang sebentar aja ngerobohin. Rendah banget pandangan orang. Bapak Ibu sekali lagi, mungkin pada waktu Bapak Ibu maju ada orang-orang yang bisa mengolok-olokkan Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bisa merendahkan kita. Ada yang mungkin bilang, itu cari muka. Itu begini dan begitu dan begini. Saya mau bilang sama kita, dengar baik Bapak Ibu. Kalau engkau melakukan visi Allah, itu biasa. Ada orang-orang yang mencoba membuat iri, membuat marah, membuat gosip, merendahkan engkau. Tapi dengar baik, jangan pernah berhenti. Maju terus. Kalau Bapak Ibu baca, saya menarik sekali. Beberapa kali Nehemia mengalami, orang Yehuda mengalami masalah. Selalu Nehemia membalas dengan apa? Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Baca Alkitab. Itu terus yang dia lakukan. Setiap kali diolok-olok, setiap kali mau coba direndahkan, Nehemia sedikit pun gak membalas dengan kata-kata. Dia tahu ini visi Allah. Dia tahu ini ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Dia gak perlu fokus sama yang lain. Dia fokus untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dia tetap duduk di bawah kaki Tuhan. Dia gak punya urusan dengan Tobia. Dia cuma berurusan dengan visi Allah. Hari ini, saya mau kita hari ini, ayo kita duduk di bawah kaki Tuhan hari ini. Kita doa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan bicara sama kami. Tuhan tolong Tuhan, lakukan sesuatu gerak gereja ini. Semua para pemimpin kami Tuhan, semua para pelayan, semua yang ambil bagian biar kami berkata bersama, kami siap untuk membangun. Lakukan satu kegerakan karena Kau yang punya gereja ini. Saya percaya dia pasti akan melakukannya. Selanjutnya, ada keluhan dari internal. Karena apa? Bapak Ibu kalau baca di dalam Nehemia pasal yang kelima ayat 1-5, saya sampaikan aja dengan cepat. Pada waktu itu ada mereka mengalami bokek, nggak punya uang. Karena mereka kan baru ditawan. Mereka bokek, sama kayak keadaan kita hari ini. Sekarang keadaan ekonomi makin sukar, makin sulit. Ini ada sumbangan untuk Natal. Untuk memberikan, bukan sumbangan kali ya, memberikan persembahan untuk Natal, memberikan persembahan untuk bangunan. Kita akan bilang, aduh ini dalam keadaan sukar, sama kayak orang Israel. Mereka datang sama Musa, sama Nehemia, mereka bilang, lihatlah kami untuk makan aja nggak ada. Kami terlibat hutang dengan rentenir. Makanya pada waktu Nehemia jadi gubernur, kalau kita baca di ayat Nehemia berikutnya, salah satu program yang dia lakukan adalah dia menghancurkan semua para rentenir. Para rentenir bertobat. Karena itu yang dilakukan. Bapak Ibu, setelah itu kalau kita baca mereka bilang, karena kami udah gak punya uang, kami memberikan kebebasan untuk semua orang mengambil anak kami, mau menikahinya kah, mau menjadi budak kah, silakan. Ada problem. Mereka sungut-sungut, mereka datang sama Nehemia. Gimana ini kami kelaparan? Gimana utang kami? Kami terlibat utang dengan rentenir. Utang kami makin tambah, kami gak bisa mampu punya bayarnya. Anak-anak kami udah jadi budak semuanya. Anak-anak kami dikawinkan dan mengawinkan dengan orang-orang yang bukan orang-orang Israel. Pada waktu itu Nehemia bilang, dia datang, dia menghadap kepada para rentenir, dia bilang, jangan berikan bunga yang tinggi. Kalau engkau membantu, dan akhirnya semua para rentenir itu akhirnya memberikan keringanan untuk para utang orang-orang pada saat itu, Nehemia pada saat itu. Selanjutnya, yang keempat, terakhir, Nehemia mau dicelakakan oleh Sanbalat, Tobia, dan Gosem. Itu sebanyak 5 kali mereka rencanakan mau mencelakakan Nehemia. Dia bilang kira-kira begini, Nehemia yuk kita ketemuan yuk, mau ngobrol-ngobrol ini tentang pembangunan itu. Aku dengar kau pengen jadi raja ya. Ya nanti kita bisa inilah, negosiasi lah. Kata Sanbalat sama Tobia. Pada saat itu mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan raja. Pada waktu itu Nehemia bilang oke. Tapi Nehemia itu bijaksana. Dia bilang oke, tapi bukan dia yang datang. Orang lain yang datang. Dan akhirnya Tuhan membukakan kepada Nehemia bahwa Sanbalat, Tobia
itu dan Gosem sedang berencana untuk mau mencelakakan Nehemia. Mereka yakin kalau Nehemia mati, semua akan selesai. Tidak ada lagi yang memimpin karena rakyatmu dalam keadaan susah. Tapi bisa bayangin, Nehemia punya hikmat. Kenapa? Awal yang tadi, Nehemia duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan kasih dia hikmat. Tuhan kasih kebutuhan untuk membangun. Kalau kita lihat di pasal yang ketiga, itu dibangun, diperbaiki semuanya. Dan yang terakhir, ini Nehemia 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, dua ayat ini. 1, 2, iya. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Bapak Ibu, saya mau bilang sama kita hari ini, apa tantangan kita? Apa pergumulan kita? Lakukan dengan segenap hati apapun pelayanan kita yang Tuhan percayakan dalam gereja ini. Jangan ada yang pernah berhenti. Jangan apatis. Jangan merasa udah gini-gini terus ini. Gereja ini udahlah. Dari tahun ke tahun. Biasanya kalau orang-orang udah apatis, udahlah. Hari ini kita mau bilang sama kayak orang Israel. Walaupun banyak tantangan, kita akan bilang, dengan sekuat tenaga kami akan membangun. Dengan sekuat tenaga, aku tahu aku punya problem. Aku tahu aku punya masalah dengan keuangan. Aku tahu keluargaku punya masalah. Aku tahu punya masalah dengan anak-anakku. Tapi Tuhan, hari ini aku mau katakan, aku mau melakukan dengan sekuat tenaga apa yang Tuhan percayakan dalam hidup aku. Dan yang terakhir, Nehemia 6 ayat 9b. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Ini yang tadi yang mencoba, ayat 6 sampai 8 tadi mereka coba untuk mencelakakan Nehemia. Tapi di ayat yang ke-9 dikatakan, mereka mau coba supaya pembangunan itu enggak selesai. Tetapi aku justru berusaha seketenaga. Masalah tidak melemahkan. Problem-problem yang terjadi enggak melemahkan Nehemia. Malah Nehemia berkata, aku akan bekerja sekuat tenaga. Aku akan bekerja dengan sekuat tenaga. Hari ini, Bapak Ibu, panitia Natal semuanya, semua para pelayan, saya mau bilang hari ini, yuk kita berkata sama kayak Nehemia. Aku akan bekerja dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena ada Roh Allah itu di dalamku. Aku sudah dibebaskan, aku sudah dimerdekakan, aku sudah dipulihkan. Sebabnya karena aku sudah mengalami kasih karunia itu, aku akan melayani Tuhan dengan sekuat tenagaku. Aku akan melayani Tuhan dengan semua talentaku. Aku akan melayani Tuhan dengan semua yang ada padaku. Hari ini, mari kita datang sama-sama. Kita mau datang sama kayak Nehemia. Kita mau duduk, kita mau menangis. Apa yang kita dapat hari ini? Bapak Ibu, saya minta kita peka dengan Roh Kudus. Jangan hanya rutinitas. Jangan karena memang terbiasa karena kita harus doa. Enggak. Tapi izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Siapa saja nanti yang mendapat sesuatu mau doa di hadirat Allah, sampaikan dengan tertib di hadirat Allah. Bebaskan Roh Allah. Biar dia bekerja, biar dia terus mengarahkan kita. Biar terus membangkitkan kita. Kalau ada di tempat-tempat ini yang mungkin lagi apatis, dia pesimis, dia berpikir begini terus. Saya mau katakan hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau melihat kebangunan itu. Dan aku mau membangunnya dan dengan sekuat tenagaku. Aku mau memberikannya. Roh Kudus mampukan aku. Roh Kudus bangkitkan aku. Kalau aku sudah kehilangan cinta mula-mulaku, kembalikan cinta itu Tuhan. Kembalikan kasih itu supaya apapun yang kulakukan itu lahir dari cintaku kepadamu. Hari ini mari kita datang ke hadirat-Nya. Semua kita, saya juga, bukan berarti saya lebih baik sama Bapak Ibu, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Saya tidak lebih rohani dari Bapak Ibu, tidak sama sekali. Tapi ini bicara tentang meresponi Tuhan, meresponi panggilannya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami masalah kesukaran. Datang ke hadirat-Nya hari ini, mari semua kita berdoa. Mari sembah dia, tinggikan dia. Hari ini masing-masing kita datang ke hadirat-Nya. Jangan biarkan waktu tahun ini berlalu. Kita menemukan diri kita sama dari tahun 2022. Hari ini ambil satu sikap berkata, Tuhan aku siap untuk membangun.
dengan semua keterbatasanku, kekuranganku. Kalau Engkau bisa taruh itu atas Nehemia. Nehemia adalah seorang karyawan yang biasa kerja di istana raja. Tapi Engkau bisa kasih hatimu, tangisanmu untuk bangsanya. Hal yang sama, taruh hatimu di dalam hati kami. Taruh cintamu di dalam cinta kami. Supaya kami memandang pelayanan ini sama seperti Engkau memandang. Supaya kami bisa bersikap atas pelayanan ini sama dengan seperti Engkau bersikap. Bangkitkan kami. Bangkitkan kami. Semua pelayanan, bangkitkan kami. Amin Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau siang hari ini. Berperkara dengan kami masing-masing sebagai gerejamu di tempat ini. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Ini bukan sekedar doa biasa. Tapi kami mau seperti Nehemia, kami rendahkan hati kami butuh Engkau. Arahkan kami, bangkitkan kami, pulihkan kami, kembalikan cinta dan kasih kami kepada Engkau. Amin Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, mari buka hati kita semua untuk Roh. Gereja ini perlu Kau Tuhan. Gereja ini cuma perlu Kau. Roh Kudus,